Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita pada malam hari ini boleh bersama-sama kembali beribadah di doa malam. Saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tetap dinyatakan, kuasanya tetap dinyatakan atas setiap kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita satu dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini Kau berikan pada setiap kami boleh beribadah kembali, kami boleh berjumpa kembali dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian kami Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita-Mu mengalir Tuhan dimanapun kami berada saat ini, biarlah kuasa-Mu dinyatakan, hadirat-Mu dinyatakan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan bersama. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Kau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku
saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Kita nyanyikan lagu ini. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah
menikmati hadirat-Mu. Oh, kami bawa penyembahan kami Tuhan, kami bawa pujian kami. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Shiria dalam bayaria, ia dalam bayaria, shiria dalam. Kau Tuhan, Kau Raja, yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Kami temukan damai, kami temukan kekuatan hanya di dalam-Mu, Yesus, Yesus. Shiniara lama yarilo, ikiara lama yeshikiara la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 , kiara la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 . Bawa kami semakin melekat, semakin melekat di dalam-Mu, di dalam-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang bertata, yang berkuasa. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi bersorak meninggikan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat cinta-Mu tak pernah lekang oleh waktu, tak pernah habis, selalu baru, selalu baru. Haleluya, haleluya.
hidup kami. Ku mau berjuang, ku mau berjuang sampai kami mendapati mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang masih Kau berikan atas setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini gak mudah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Engkau Allah yang berjalan di depan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sampai kami mendapati mahkota kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk terus berjuang Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap impartasi firman yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita punya kesempatan untuk jumpa lagi dalam ibadah doa malam walau hanya secara online saja. Saya berharap tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita bersama-sama telah memasuki masa pandemi, kurang lebih ini memasuki bulan yang ke-10. Dan kita semua tahu bahwa ada disiplin-disiplin yang harus kita buat supaya tubuh kita tetap sehat. Ada disiplin makan makanan yang bergizi, minum vitamin, kemudian tidur yang cukup, berjemur, olahraga, dan yang penting protokol kesehatan yang kita tahu yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Supaya apa? Supaya stamina tubuh kita tetap kuat, tetap sehat, mengantisipasi segala serangan daripada virus COVID-19 ini. Nah, saya mau katakan malam ini kita juga mau belajar. Bukan hanya tubuh ini jadi sehat, tetapi kita harus belajar bahwa secara rohani kita juga harus didapati memiliki kesehatan secara rohani. Nah, untuk itu kita perlu belajar. Di dalam Alkitab Lukas pasal yang ke-10 saya baca bagi saudara ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi perhatikan kalimat ini, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita mau belajar hanya satu saja yang perlu kata Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, the best yang dipilih oleh Maria. Yaitu apa? Ayat 39 tadi mengatakan duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, kita akan belajar inilah disiplin rohani yang harus kita buat supaya rohani kita tetap sehat. Menghadapi situasi apapun yang silih berganti berubah, kita tetap sehat secara rohani dan kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, duduk di dekat kaki Tuhan, kita tahu itulah berdoa. Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa berdoa adalah permohonan kepada Tuhan. Saya mau katakan itu tidak salah, tetapi ini kalimat yang terlalu sederhana. Sebetulnya doa itu sesuatu yang
dibuat oleh Allah menjadi sarana untuk kita berhubungan akrab dengan Tuhan. Sehingga kata-kata manusia tidak akan cukup untuk mendefinisikan apa itu doa. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa tidak ada kegiatan rohani yang lebih bermanfaat selain doa, mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan. Karena disitulah kepribadian kita diubahkan. Kita melihat ayat di dalam Mazmur 27 pada ayat yang ke-8. Pemazmur Daud bilang begini, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Doa mencari wajah Tuhan, ada apa di wajah Tuhan? Ayat yang lain pemazmur berkata begini, sinarilah aku dengan wajah-Mu dan beritahukanlah kepadaku segala ketetapan-ketetapan-Mu. Ternyata saudara, wajah ini mencerminkan sifat. Saya sudah pernah katakan bahwa orang kalau melihat wajah saya, orang akan berkata hati-hati loh, orangnya galak. Kalau orang lihat suamiku, orang berkata ini orang baik, paling sabar sedunia. Dari wajah saudara, sifat seseorang itu bisa dinyatakan. Nah, ketika kita berdoa menyembah Tuhan, disinari dengan wajah Tuhan. Surat Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Maka sinar wajahnya menyoroti hati kita. Kitab Kidung Agung bilang cinta itu lebih kuat dari maut. Nah, itu menyoroti dengan kuat dalam hati kita. Sehingga semua yang kita simpan di balik hati kita, yang kita tutup-tutupi begitu rupa sehingga orang lain tidak tahu. Tetapi ketika disinari oleh sinar wajah Tuhan, maka itu membongkar semua yang berlawanan dengan kasih yang kita simpan di balik hati kita. Ada kebencian, kedengkian, ada dendam, ada kepahitan, ada mementingkan diri sendiri, ada kesombongan, ada niat-niat jahat. Itu semua dibongkar oleh sinar wajah Tuhan ketika kita ada dalam penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Dan saya mau katakan pada saudara, kalau kita tunggu lagi beberapa saat, maka kasih itu akan memenuhi hati kita dengan kita membuang satu persatu yang berlawanan dengan kasih. Sehingga hanya kasih saja yang memenuhi hati kita, yang membuat kita bisa juga mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John Wimber bilang, keakraban dengan Tuhan itu adalah tujuan utama kekristenan. Biarlah kita mau ambil disiplin yang satu ini supaya kita juga boleh mengalami perubahan-perubahan. Karakter kita juga mulai terbentuk untuk sesuai dengan karakter Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Tuhan Yesus memberikan sebuah ayat yang lain di dalam Matius 26 ayat 41 ketika Yesus ada di dalam Taman Getsemani. Ia berkata begini kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita tahu bahwa ada iblis yang kerjanya coba-coba dan dia mau melancarkan panah berapinya mencobai kita supaya kita jatuh di dalam pencobaan. Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus berkata kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berdoa. Walaupun kita diserang oleh iblis, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap mampu untuk mengatasi segala serangan. Karena kita berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu disiplin yang satu ini harus kita ikuti. Yang lain saudara, kalau ada masalah persoalan, kemana gerangan kita cari pertolongan? Alkitab mencatat kepada kita di dalam Ibrani pasal yang keempat pada ayatnya yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Seringkali kita merasa di dalam masalah persoalan kita merasa ditinggalkan jauh oleh Tuhan. Kita sudah berdoa tapi belum dapat jawab. Saya mau katakan jangan berhenti. Tetaplah berdoa karena firman berkata mintalah kepadamu akan diberi, carilah engkau dapat, ketuklah pintu maka pintu dibukakan bagimu. Bapa di dunia yang jahat saja tahu memberikan apa yang baik bagi anaknya. Anaknya minta roti tidak diberi batu. Anaknya minta ikan tidak diberi ular. Apalagi Bapa kita yang ada di surga. Dia tahu memberikan yang terbaik dan dia Allah yang tidak terlalu pagi. Tapi dia Allah juga tidak terlambat. Dia Allah yang tepat waktu. Dia punya kairos bagi kita untuk menjawab doa yang kita naikkan dengan iman kepadanya. Sebab itu teruskan dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Yang berikut,
Di dalam Yesaya 40 pada ayat yang ke-31 dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Sebuah doa yang bukan seperti orang kirim telegram, saudara. Tolong, doa seperti Petrus mau tenggelam, Yesus tolong. Tapi doa yang menanti-nantikan Tuhan, doa yang berlama-lama dengan Tuhan. Doa di mana kita menyembah, mengagungkan Tuhan, menanti-nantikan Dia datang kepada kita. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah mendapat malu. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita diumpamakan Raja Wali yang terbang naik tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari tidak menjadi lesu, kita berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, masa pandemi yang panjang ditambah lagi dengan resesi ekonomi dan masih banyak hal lagi yang terjadi di sekitar kita, itu bisa membuat kita jadi lemah. Yang saya mau katakan, tetaplah menanti-nantikan Tuhan. Alkitab mencatat orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, tapi dapat kekuatan baru. Dan kekuatan inilah yang akan membuat rohani kita sehat sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan atau sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita didapati sebagai orang-orang yang siap untuk menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita tidak perlu takut dengan kematian, tidak perlu menjadi ragu-ragu kapan Yesus datang dan seterusnya. Yang pasti kita kuat di dalam Tuhan sehingga kita menantikan Tuhan dengan sukacita untuk berjumpa dengan Dia di awan-awan penuh kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu duduk di dekat kaki Tuhan harus kita lakukan dalam segala situasi, karena ini disiplin rohani yang tidak bisa ditinggalkan. Tadi dikatakan hanya satu saja yang perlu. Tapi saya memberikan dua hal, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Seperti sebuah keping logam dengan dua sisi. Kita sudah belajar duduk dekat kaki Tuhan dalam doa. Sekarang kita belajar lagi terus mendengarkan perkataan Tuhan. Bukankah Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman. Langit bumi jadi oleh firman. Semua yang ada jadi oleh karena firman. Tak ada satu pun yang jadi kalau bukan karena firman. Yang tidak ada menjadi ada karena firman. Sebab itu Alkitab mencatat kepada kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga pada ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah, Alkitab ini sangat bermanfaat, saudara. Mengajar kepada kita hal-hal yang kita belum tahu sebagai seorang murid Tuhan, diajar lewat firman. Untuk menyatakan kesalahan. Setelah kita ikut Tuhan, memberi diri dibaptis dan kita menjadi anggota gereja dan kita setia beribadah, kita perlu firman. Karena firman menyatakan kesalahan-kesalahan kita supaya kita bisa memperbaikinya. Kita menyimpang ke kiri, kita menyimpang ke kanan, firman membawa kita kembali kepada jalan kebenaran itu. Dan firman untuk kita memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan kita ini perlu ada perbaikan-perbaikan sedikit demi sedikit, hari demi hari. Bukankah goal kita adalah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus Kristus? Perlu firman yang menuntun kita. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tiap hari perlu baca firman atau mendengarkan firman. Tiap-tiap hari kita perlu firman. Lalu kita simpan di dalam hati kita menjadi perenungan siang dan malam. Kata merenungkan ini tidak hanya duduk diam, saudara, tetapi berasal dari kata haga yang artinya mengucapkan firman pelan-pelan sampai telinga kita sendiri mendengar. Bukankah ayat firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran?
Jangan tunggu orang lain ucap firman, kemudian kita dengar dan tumbuh iman. Kita sendiri perlu ucap firman sesuai dengan situasi yang ada, sesuai dengan pergumulan yang ada. Ada jawab dalam firman dan kita memperkatakannya. Ketika kita mengucapkannya, lalu telinga kita dengar, lalu iman kita timbul. Ketika tumbuh iman, baru kita dapatkan janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Sebab itu tiap hari baca firman. Alkitab mencatat di dalam Mazmur 119 ayat 11. Pemazmur bilang begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Firman yang kita simpan di dalam hati kita sekalian. Ini mengantisipasi kita untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Iblis maunya merebut kita, mau menjatuhkan kita. Tapi firman ini kita simpan dalam hati kita. Dan ini mengantisipasi kita untuk kita tidak jatuh bangun di dalam dosa terus menerus. Kita belajar doa dan firman Tuhan. Dan Maria melakukan ini. Alkitab mencatat hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil orang daripadanya. Duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataan Tuhan. Apa akibatnya? Alkitab mencatat dalam Yohanes 12 pada ayat yang ketiga seperti ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya dan bau harum. Saya ulangi, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, ketika Maria melakukan disiplin rohani yang kita belajar bersama-sama tadi, kasihnya bertumbuh. Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan taat perintah Tuhan. Tapi yang saya mau katakan, Maria melakukan jauh di atas ketaatan. Karena Tuhan tak pernah minta untuk dia memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Lalu memecahkan dan menyeka dengan rambutnya pada kaki Yesus, belum pernah. Tapi kasih yang bertumbuh karena disiplin rohani itu membuat Maria punya inisiatif, punya ide, punya usulan yang timbul dari hatinya sendiri untuk melakukan yang satu ini. Berkorban 300 dinar, dikritik oleh Yudas Iskariot. Tapi itu tidak menjadi alangan untuk Maria meneruskan niat hatinya karena cintanya kepada Tuhan. Bukankah kasih itu rela berkorban apa saja, dan Maria telah melakukannya. Saudara tahu, bau harum semerbak, semua orang diberkati dalam ruangan itu karena pengorbanan seorang yang bernama Maria. Dan ketika dia melakukan itu, apa yang dia dapat? Alkitab mencatat pembelaan Tuhan datang atas Maria. Di dalam Matius pasal yang ke-26. Saya akan baca ayat 10, ayat 12 dan ayat 13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Seringkali kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, aktivitas-aktivitas gerejawi, dan kita ingin dapat pujian daripada manusia. Saya mau katakan secara salah, pujian manusia itu bisa salah, bisa keliru, dan tidak akurat. Tapi penilaian Tuhan itulah yang terpuji. Dan Tuhan memuji Maria, ia melakukan suatu perbuatan yang baik untuk aku. Yang berikut ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Saudara, Maria belum tahu menahu tentang penguburan Yesus. Tetapi apa yang dibuat oleh Maria dinilai lebih tinggi oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan kematian dan penguburannya. Dan ayat yang 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tuhan mempromosikan Maria. Di mana Injil diberitakan, nama Maria akan disebut orang. Kita semua ingin mendapatkan promosi dari Tuhan, bukan? Saya mau katakan pada saudara sekalian, nantikan itu. Ketika engkau melakukan disiplin rohani dengan kerendahan hati. Alkitab mencatat, rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia yang akan meninggikan engkau pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan dapat pembelaan dari Tuhan. Dia akan mengatakan yang kita buat itu sesuatu yang baik.
Bahkan dia akan memberikan penilaian yang lebih tinggi. Dan dia mempromosikan kita sekalian. Ketika kita mulai melakukan disiplin rohani. Duduk di dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataan Tuhan. Kasih yang bertumbuh, kasih yang membara di dalam hati kita diwujudkan dengan berkorban. Apa saja yang kita bisa korbankan. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, keuangan kita. Apa saja yang kita bisa buat supaya orang diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Niscaya tangan Tuhan datang mengangkat kita sekalian. Yang terakhir yang saya mau katakan dalam perenungan malam ini. Di dalam Roma pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya sudah singgung tadi di awal bahwa percaya kepada Yesus ada goal yang harus kita capai. Yaitu serupa dengan gambar Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan tidak terjadi sulapan simsalabim abrakadabra jadi seperti Yesus. Harus melewati yang namanya disiplin rohani. Yang kita lakukan terus menerus. Melewati proses inilah kerohanian kita jadi sehat. Dan kita menuju kepada goalnya. Yaitu sempurna. Seperti Yesus sempurna adanya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mendengarkan firman ini. Dan mau melakukannya. Jangan tunda besok. Khawatir iblis sudah mencuri benih ini. Tapi lakukanlah mulai hari ini. Disiplin rohani. Duduk dekat kaki Tuhan. Berdoa, menyembah, mencari wajah Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Engkau akan dapat kemenangan. Kekuatan baru. Pertolongan. Dan firman yang boleh mengajar, mengubahkan kehidupan kita. Hari lepas hari. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ketika kita melakukannya. Kerohanian kita jadi sehat. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar firman. Menyimpan dalam hati. Melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam ini kami berkesempatan belajar dari firman Tuhan. Supaya tidak hanya tubuh kami sehat dengan disiplin-disiplin yang kami buat masa pandemi ini. Tetapi kerohanian kami juga kami berikan perhatian yang spesial dengan disiplin rohani yang kami buat. Tolonglah ya Roh Kudus. Supaya kami tidak hanya mendengarkan firman ini. Tapi kami punya kerinduan untuk melakukannya tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Supaya sehatlah rohani kami semua. Menghadapi serangan iblis pun kami berkemenangan. Menghadapi segala kesulitan kami dapat pertolongan. Menghadapi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami tetap kuat. Berdiri teguh atas iman kami. Menantikan Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya bahwa ketika rohani kami sehat. Jasmani kami juga jadi sehat. Semua kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dan hidup ini berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kasih dan kuasa Tuhan akan terpancar dari hidup kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami pun mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Haleluya. Saya percaya saudara semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Vivi Layantara. Ayo kita terus semangat hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Maka hidup kita pasti luar biasa. Tantangan, masalah memang ada dan selalu ada. Tapi kita punya Tuhan, Yesus Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai kita. Dan pasti yang memberikan kita kekuatan dan jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Mujizat masih ada. Sampai detik ini tersedia bagi saya dan saudara. Terus beriman teguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mau Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Hidup kami pasti berbeda dengan orang-orang dunia. Hidup kami pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hidup kami selalu di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Vivi Layantara, berkati pelayanannya, kesehatan, keluarganya, anak cucunya, semua di dalam berkat Tuhan, pemeliharaan perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga percaya semua jemaat-Mu, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang disayang Tuhan, jemaat GBI Family Blessing, jemaat yang diberkati dan menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, kami terus percaya Engkau mengasihi Indonesia. Ampunilah dosa bangsa kami, Tuhan. Engkau yang berkenan melawat Indonesia, sehingga boleh terjadi kebaruan rohani besar, lawatan Allah terjadi di desa, di kota-kota, hujan pertobatan dan keselamatan terjadi. Sehingga sampai pada akhirnya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, wali kota kami, gubernur kami, dan semua aparat daripada pemerintah ini Tuhan, tolong supaya mereka berhasil dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan keadilan, dengan kejujuran. Terima kasih Tuhan untuk kota Surabaya. Surabaya aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih untuk Bu Risma, wali kota kami yang sungguh Tuhan telah memilih dia sampai 2 periode dan akan mengakhiri jabatannya. Dan sungguh Bu Risma ini berhasil dalam membawa kesejahteraan bagi masyarakat Surabaya ini. Dan terus Tuhan akan menolong dia dan akan memakai dia berkarya bagi bangsa ini. Dan pilkada khususnya untuk Surabaya, pemilihan wali kota yang baru, Tuhan tolong supaya berjalan dengan aman, sukses. Dan Tuhan yang sudah menetapkan untuk pengganti Bu Risma, yang mana pasti Tuhan sudah menetapkan untuk kebaikan Surabaya. Kami terus akan melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan untuk Surabaya. Berkati Tuhan pilkada serentak
di Indonesia ini. Semuanya berjalan dengan aman dan damai. Terpujilah nama Tuhan, berkati semua Satgas Covid, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan Tuhan melindungi mereka dari terpapar penularan Covid ini. Semua tenaga nakes, tenaga kesehatan juga Tuhan tolong, Tuhan melindungi, Tuhan berikan kekuatan. Aparat kepolisian dan TNI, Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam nama Yesus kami memohon, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan mengasihi saudara.